Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Postpreneur kita ke-73 hari ini 22 Juni 2023. Sudah hadir bersama kita seperti biasa nih Pak Joni Eka Putra. Pagi Pak Jon. Oke, Pak Riki. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Selalu sehat. Luar Ya, biasa. Kamis. Semangat pagi. Semangat pagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara kita di Postpreneur 73 hari ini, seperti biasa, acara ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia bersama dengan PT Interindo Arta Kreasi atau dikenal sebagai IAK Logistik. Tujuan dari acara kami ini untuk mengembangkan literasi bisnis teman-teman BUMDes, UMKM, koperasi, teman-teman mahasiswa, untuk bisa berwirausaha. Kita mau bikin entrepreneur baru, gitu ya Pak Jon, melalui channel Postpreneur. Nah, Pak Jon mungkin ada kata sambutan yang bisa disampaikan atau mungkin Ya, insight-insight nih topik kita hari ini. Silakan Pak. terima kasih banyak, Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Agus Setiawan. Nah, ini founder CEO dari Baca Kilat. Nanti kita mendengar apa itu tema hari ini yang begitu bagus banget buat teman-teman para peserta semua. Saya hormati juga Pak Riki, yang teman saya dari Postpreneur 1 sampai ke saat ini 73, lalu mengadakan kegiatan ini untuk meningkatkan akses informasi, akses literasi bisnis. Nah, tema kali ini Pak Riki, kita angkat kurikulum pengembangan diri dan baca kilat untuk para pelaku usaha UMKM. Nah, kenapa tema ini saya angkat? Karena kita tahu bahwa baru saya Google ya, kita baru 1.000 orang, satu orang yang suka baca buku gitu. Jadi 0,001 ya dari Google. Nah, itu literasi kita untuk berkeinginan untuk mengembangkan diri atau ingin menambah baca, minat baca itu masih relatif kurang. Tetapi setiap tahun kita akan meningkat. Seperti Mas Agus Setiawan ini, beliau juga ya sering mengadakan kegiatan-kegiatan training baca kilat, kemudian sosialisasi dalam baca kilat dengan kepustakaan, dan dari kementerian juga beliau juga hadir, dan tentunya tujuannya ingin meningkatkan minat baca gitu. Kita hanya banyak beli buku, buku menumpuk, seolah-olah kita beli buku tuh sudah paham aja tuh isinya gitu ya. Itu yang menjadi apa namanya ya, sia-sia saja gitu ya, tidak ada manfaat. Nah, tema kali ini kita nanti dapat pengajaran, dapat ilmu bagaimana kurikulum pengembangan diri, kemudian kita akan dikasihkan insight tentang apa sih gunanya baca kilat gitu ya, dengan teknik yang dilakukan oleh Mas Agus Setiawan, seorang hapaten dari baca kilat tuh dari beliau nih, Mas Agus Setiawan ini. Hapaten baca kilat dari beliau, dan juga saya juga salah satu didik beliau nih udah berapa tahun lalu ya, 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu waktu di Bandung ada pelatihan, saya ikut tentang baca kilat. Nah, cukup bagus. Dengan buku yang setebal ini kita bisa meramu intisari dari buku itu. Nah, sekarang kita literasi berkurang, tapi apa namanya, bawelnya di media sosial juga banyak nih, banyak bicara ya. Masih bicara lebih banyak ini gara-gara public speaking nih. Tema kemarin public speaking, ini temanya tentang literasi untuk membaca ya. Ini relevan karena UMKM kita ini mungkin ya, atau kita atau saya atau siapapun perlu pengembangan diri dengan cara menambah skill untuk memahami suatu buku atau suatu cerita atau bacaan ya, sehingga bisa memahami isi atau maksud dari buku itu bisa 100% kita. PT Pos Indonesia mengadakan ini sebagai bagian dari kegiatan untuk bekerjasama dengan teman-teman para UMKM supaya bisa
meningkat scale up bisnisnya. Nah, Pos Indonesia juga punya 2 platform digital nih, Postpay dan Pos Aja. Ini silakan di-download di Play Store karena Pos Aja itu untuk layanan mobile kurir. Teman-teman bisa download di Play Store. Tinggal download atau tujuannya apa? Bisa melakukan permintaan pick up di rumahan, tinggal minta klik aja, terus datang ke rumah akan dijemput dan akan diantar pengirimannya melalui layanan pos ya. Kemudian Pos Aja itu bisa untuk cek tarif, kemudian tracking kiriman, dan ada poin-poin nanti di situ. Kalau Postpay itu layanan mobile, layanan keuangan PT Pos, bisa kirim uang, bisa kirim wesel ke rekening bank, bisa bayar listrik dan sebagainya, itu rekening berbasis giro. Dan semua ada di situ, bayar apapun ada di situ, termasuk juga saat ini ada cara kegiatan di kita Postpay itu bisa untuk wakaf, untuk infak dan sebagainya. Setelah itu, silakan nanti ada juga paparan dari selain Pak Agus, nanti ada paparan dari Pak Riki. Pak Riki nanti ada memaparkan tentang layanan kemitraan keagenan pos, agen pos sebagai peluang usaha. Rekan-rekan bisa berwirausaha untuk menjadi salah satu agen peluang usaha untuk agen pos. Nanti Pak Riki di sisi akhir nanti akan menyampaikan. Tapi intinya nih Pak Agus Setiawan, wah ini keren nih banget nih. Minat baca Indonesia ini saat ini gimana, Pak Agus? Nanti bisa diceritakan ini. Apakah masih akan meningkat, akan keren? Apakah ada e-book, ya, ada PDF dan sebagainya ya? Buku itu kan buku cetak, gitu ya. Apakah ada perbedaan nggak cara bacanya dan sebagainya? Setelah itu tonton sampai selesai. Karena kegiatan ini juga di recording di YouTube kita, di Postpreneur, di YouTube IAK. Jadi bisa ditonton ulang berkali-kali untuk bisa memahami apa isi dari kegiatan webinar ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kebiasaan buruk masyarakat Indonesia ini, Pak John. Gitu Iya. ya. Oke, tadi Males baca. betul Pak Riki. Ini ada izin juga dari Pak Samsul, beliau nggak bisa hadir karena perbenturan cara lain. Oke, siap. Itu sedang ada acara katanya. Tolong sampaikan salamnya. Oke. Oke, iya luar biasa. Oke, nah sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Pak Agus Setiawan. Selamat pagi, semangat pagi, Pak Agus. Selamat pagi Pak Riki, selamat pagi Pak Joni. Thank you Terima udah kasih, undang Pak Agus. saya di acara ini. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir mengisi Postpreneur kita hari ini, Pak. Luar biasa. Suatu Sepertinya kehormatan, nih. Pak. Saya jadi penasaran nih dengan tekniknya Pak Agus, gitu kan? Yes. Oke, Pak Agus. Jadi acara kita terselenggara ini atas kerjasama PT Pos dengan IAK. Mungkin ada baiknya kita simak bersama-sama company profile dari PT Pos Indonesia. Siap. Ini apa itu kan sudah wajib. Jadi semua orang sudah tahu, punya pemikiran yang serupa gitu. Di Indonesia memang nggak ada. Nah, kalau kita bicara minat Pak Agus, baca, mungkin topiknya sudah bisa dimulai supaya. saja. Oke, Pak Agus, sedikit informasi bahwa teman-teman peserta saat ini masih kami mute. Tujuannya supaya tidak ada suara-suara sumbang nanti ketika sesi pemaparan dari Pak Agus gitu. Nanti kalau mau berinteraksi mungkin melalui kolom chat gitu, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir acara kita akan bukakan mute-nya, kita buka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu yang penasaran. Nanti bisa bertanya langsung dengan narasumber, dengan Pak Agus Setiawan. Nah, Pak Agus, waktu dan tempat kami persilakan. Thank you. Ya, Pak Joni. Jadi hari ini kita bakal share kurikulum pengembang diri dan baca kilat. Ya, ini adalah topik yang saya dan Pak Joni sempat diskusikan dan semoga topik ini bisa membantu teman-teman. Ya, by the way, tadi saya sampaikan tadi agak keputus ya. Saya pengen sampaikan kalau kita bilang minat baca Indonesia cukup tinggi teman-teman. Jadi kita masih bisa
terputus. Iya, sepertinya Pak Agustiawan terputus. Tapi ada tuh. Sudah masuk lagi. Sudah masuk. Silakan Pak. Iya, ini kayaknya kalau saya share screen ini agak bisa keputus. Oke, tadi sampai minat baca Indonesia sebenarnya cukup tinggi, Pak. Tapi budaya bacanya enggak. Buktinya dari mana? Kalau kita lihat diskon-diskon buku besar, ya pameran buku besar, itu saya sempat tanya yang mereka yang buka 24 jam itu ya. Satu kasir itu satu shift 8 jam. Satu kasir itu omsetnya bisa 1,2 M. Sehari ya, satu shift. Dan mereka buka kan 2 minggu gitu ya. Berarti minat bacanya tinggi. Tapi budaya bacanya bagaimana? Nah, saya ingin tanya teman-teman. Bisa jawab di kolom chat ya. Siapa yang selalu beli buku tapi tidak pernah dibaca? Jadi lebih hobi beli buku daripada hobi baca buku. Ada siapa yang mengalami hal-hal demikian? Atau siapa yang selalu mengatakan, wah saya nggak punya waktu untuk baca buku. Ya. Atau siapa yang selalu begitu ada buku yang direkomendasikan selalu beli. Oh ini eh, apa? Ada buku rekomendasi dari surat kabar ini, ya, beli. Tapi akhirnya tidak dibaca. Oh nggak beli tapi suka baca. Oke, nah bagus. Nah suka baca sama budaya baca ini juga dua hal yang berbeda. Gitu ya. Kalau suka baca, suka, tapi baca nggak? Tiap hari baca buku nggak? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi saya sering dibilang, bagaimana Pak supaya konsisten membaca? Nah, jadi pembaca konsisten itu bagaimana? Nah, kita harus definisikan dulu jadi pembaca konsisten itu maksudnya definisinya seperti apa? Konsisten tiap bulan selesai satu buku atau konsisten banget satu buku nggak selesai-selesai. Jadi perlu kita ini kan ya. Nah, sebenarnya baca buku itu tujuannya apa sih? Tujuan kita membaca buku itu bergantung pada goal kita sebagai teman-teman di pengusaha, ya teman-teman yang menjadi seorang entrepreneur. Goalnya dan musim kehidupan teman-teman itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Jadi musim kehidupan itu adalah mungkin adalah hal baru yang teman-teman baru dengar gitu. Ini adalah istilah yang saya hadirkan karena saya melihat orang merasa dia beli buku 5 tahun lalu dan dia merasa buku itu masih bisa melayani dia saat ini. Akhirnya dia beli buku 5 tahun lalu sampai sekarang bukunya masih sampul plastik gitu. Nggak pernah dibuka. Kenapa? Karena waktu dia beli buku itu dengan pemikiran saat itu saya butuh buku ini. Ya. Suatu hari saya butuh, tapi suatu harinya nggak nyampe-nyampe gitu. Kenapa? Karena satu kita tidak ngerti goal kita itu apa. Sehingga kita beli buku berdasarkan pandangan orang lain. Buku ini bagus, buku itu bagus gitu. Kita nggak punya goal yang jelas dan kita nggak ngerti musim kehidupan kita sekarang ini apa gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Terus kita juga nggak punya kurikulum pengembangan diri yang berbasis goal dan musim kehidupan kita. Nanti saya akan share sedikit tentang kompas prioritas karena ini ada kaitannya sama kita menyusun kurikulum pengembangan diri. Nah, setelah teman-teman ada gambaran bagaimana menyusun kurikulum pengembangan diri, baru kita bahas langkah-langkah baca kilat sehingga teman-teman bisa memilih buku yang benar-benar tepat guna, tepat waktu. Ya, selama ini kita beli buku tidak pernah kita baca karena tidak tepat waktu, tidak tepat guna buat kita saat ini, atau sederhananya itu tidak sesuai sama musim kehidupan kita. Oke. By the way, Pak Juni, saya bisa sampai jam berapa? Bisa 1 jam ke depan, Mas. 1 jam ke depan, siap. So, sebenarnya apa sih kurikulum pengembangan diri? Kurikulum pengembangan diri itu adalah sesuatu yang kita susun untuk diri kita, berbasis untuk mencapai goal kita. Artinya, kalau saya mau mencapai goal saya untuk, let's say saya seorang pengusaha UMKM ya, goal saya itu dalam waktu
90 hari ke depan meningkatkan penjualan saya 30%, katakan seperti itu. Nah, saya kan perlu tahu saat ini bisnis saya sedang ada di tahap apa, operasionalnya bagaimana, delivery-nya bagaimana, ya, fulfillment-nya seperti apa, marketingnya seperti apa, sales-nya seperti apa, sistem keuangan saya seperti apa. Nah, untuk bisa meningkatkan omset saya 30% dalam 90 hari ke depan, mana yang harus saya perbaiki, mana yang harus saya tingkatkan. Nah, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan, itu kan bergantung pada musim kehidupan kita. Oh, 90 hari ke depan saya bisa mendapatkan gambaran karena keuangan saya tidak perlu banyak perubahan, bagian keuangan, saya perlu meningkatkan di marketing sama sales. Jadi 90 hari ke depan itu musim kehidupannya adalah tentang marketing dan sales. Nah, dengan kita punya gambaran marketing dan sales menjadi fokus kita selama 90 hari ke depan, kita perlu baca buku yang berkaitan sama marketing sama sales. Nah, apa yang terjadi ketika musim kehidupan kita itu berhubungan sama marketing dan sales, tapi kita baca buku mindset doang. Kita baca buku tentang keuangan, kita baca buku tentang leadership. Itu akan sangat sulit untuk kita memberikan energi dan perhatian kita untuk menghabiskan buku itu. Ya, akhirnya bukunya bagus nggak? Bagus. Tapi setiap kali saya baca, saya ketiduran. Setiap kali saya baca, pikiran saya melayang kemana-mana. Itu artinya buku yang dibaca sama musim kehidupan kita itu nggak sinkron. Nah, musim kehidupan itu adalah gravitasi yang sangat besar. Kita nggak bisa melawan gravitasi musim kehidupan ini. That's why kita harus memiliki definisi yang jelas. Kita tahu apa yang benar-benar kita butuhkan saat ini. So, itu gambaran tentang kurikulum Bank Mandiri. Ya, jadi selama ini kenapa kita beli buku tapi enggak dibaca, atau kita beli buku rekomendasi tapi nggak pernah ada waktu untuk membaca? Seringkali karena itu bukan musim kehidupan kita, gitu ya. Nah, ini ada yang Ibu Pak Nur ya, duta baca nih beliau. Pak Nur mengatakan saya suka baca. Sorry, chatnya nggak muncul ya. Oh, ini dia. Barusan saya hilang lagi. Enggak kan ya? Nggak putus kan ya? Nggak putus, ada. Ini juga ada. Ya, ya. Jadi teman-teman, untuk punya gambaran, kita perlu punya visi 5 tahun. Saya nggak tahu nih, tadi ada yang mengatakan bukan seorang entrepreneur. Apapun latar belakang kita perlu memiliki visi 5 tahun. 5 tahun ke depan, begin with the end in mind-nya seperti apa. Seandainya saya udah, let's say ya, kita mostly sebagian besar tema musim kehidupan besar kita dalam 10-20 tahun ke depan mungkin adalah tentang berkarya, tentang menghasilkan finansial dan memberikan dampak yang besar di aspek apapun yang kita inginkan dalam kehidupan. Kita perlu punya visi 5 tahun. Ya, 5 tahun ke depan seandainya semuanya lancar, ya, semuanya terjadi. Anda bebas uang, ya, bebas secara financial, bebas secara waktu, maka goal Anda di financial seperti apa? Gambaran finansial Anda seperti apa? Gambaran spiritual teman-teman seperti apa? Gambaran kontribusi teman-teman dalam kehidupan seperti apa? Gambaran relasi teman-teman seperti apa? Gambaran petualangan teman-teman seperti apa? Nah, kita perlu merancang visi 5 tahun ini. Dari visi 5 tahun ini, kita perlu mempersingkat fokus kita ke goal 12 minggu. Ya, goal 12 minggu ini gambarannya adalah dari hari ini sekarang sampai 12 minggu ke depan. Apa yang saya bisa capai? Bedanya apa sama visi dan goal? Kalau visi itu kita langsung pegang gambaran akhirnya doang. Ya. 5 tahun lagi saya bebas uang, bebas waktu, ya,
bebas dari kekhawatiran tentang uang, punya banyak punya waktu, maka spiritual saya seperti apa? Kebiasaan kesehatan saya seperti apa? Kontribusi saya seperti apa? Itu kita mulai dengan gambaran akhir. Saya maunya seperti apa 5 tahun lagi, ya. Nah, setelah kita punya gambaran 5 tahun, kita balik ke realitas. Sekarang situasi saya apa, sumber daya yang saya miliki apa, titik mulai saya di mana sekarang. Nah, dengan titik mulai sekarang ini, kita tarik 12 minggu ke depan. 12 minggu ke depan ini, semaksimal mungkin saya bisa capai apa? Misalnya, 12 minggu ke depan, saya ingin menyusun skripsi, misalkan. Skripsi atau meningkatkan penjualan 30%. Oke, apalagi goalnya? 12 minggu ke depan saya mau capai apa? 12 minggu ke depan saya mau capai apa? Nah, ini teman-teman tuliskan paling tidak 10. Jadi ini 1 sampai 10. Ya, dari 1 sampai 10. Nah, teman-teman tuliskan ini, dan ini teman-teman masukin 12 minggu depan. Apa yang paling penting buat saya? Apa yang paling penting yang harus saya capai? Ya, teman-teman tuliskan minimal 10. Jangan cuma tulis 1. Kenapa? Karena kita mau menemukan apa yang disebut sebagai true priority. Saya pengen tanya teman-teman, pernah nggak setting goal, terus tahu-tahu 6 bulan kemudian goal yang kita set itu nggak pernah kita lakukan, nggak pernah kita eksekusi, nggak pernah kita apa-apain goal itu. Selalu ada hal lain yang kita kerjakan selain goal yang kita set. Pernah nggak teman-teman mengalami hal-hal demikian? Boleh sampaikan di komentar. Jadi kalau misalkan teman-teman berinteraksi, saya bisa lebih menyesuaikan materi sama teman-teman gitu ya. Ya, pernah ya, Pak Joni pernah. Jadi kenapa kita pernah set goal, tapi yang kita ngerjain itu malah bukan hal yang berhubungan sama goal kita. Ya, ya setting beli A, realisasi beli B. Oke. Nah, berarti pada saat kebanyakan orang bikin goal, itu dia mendapatkan apa yang disebut sebagai pseudo priority. Prioritas yang kita pikir itu prioritas, tapi enggak pernah kita lakukan. Karena ada prioritas sebenarnya yang bersembunyi di balik itu. Akhirnya apa? Percuma set goal. Nanti ada ini, saya harus beresin ini. Ada itu, saya harus beresin itu. Akhirnya kita hidupnya jadi tukang padam api. Apalagi kita sebagai pengusaha UMKM gitu ya. Kita jadi attacker, iya. Jadi pengatur serangan, iya. Manajemen, iya. Coach, iya. Defender, iya. Penjaga gawang, iya. Jadi semuanya berperan. Semua peran kita mainkan. Akhirnya kita akan kehilangan sebenarnya prioritasnya apa gitu. Seringkali orang set goal, dia cuma set 1-2 goal. Cuma ini aja goal yang yang paling penting buat saya gitu. Nah, kalau kita cuma set 1-2 goal, kita bisa terjebak pada pseudo priority ini. Kita jadi nggak tahu sebenarnya prioritas saya apa. Karena pada saat kita set ini, kita nggak membuka pikiran kita pada peluang-peluang yang sebenarnya benar-benar penting buat kita. Akhirnya setelah set goal tidak pernah kita lakukan. That's why kita perlu set paling tidak 10 goal nih. Ya, paling tidak 10 goal, teman-teman ambil waktu nanti setelah webinar ini, cari waktu maybe 1 jam gitu. Mulai dengan visi 5 tahun Anda mau seperti apa. Kemudian, nah sekarang saya mau supaya visi 5 tahun saya tercapai, 12 minggu ke depan saya seperti apa. Ya. Nah, let's say teman-teman udah bikin 10 goal. Goal C udah, goal D udah, goal E sudah. Nah, berikutnya apa yang harus dilakukan?
teman-teman harus menemukan true priority, prioritas yang sebenarnya. Bagaimana caranya menemukan prioritas yang sebenarnya? Kita tabrakin goal demi goal gitu. Dari sini baru kita bisa susun kurikulum pemandiri yang benar-benar tepat buat kita. Kalau kita sekedar apa yang paling penting buat saya ya, ya udah ini yang paling penting buat saya. Tapi akhirnya pada saat baca buku itu kita nggak bisa duduk baca bukunya. Akhirnya nggak selesai-selesai bukunya. Oke, so bagaimana caranya? Goal ini harus 10 dulu selesai. Ya, kalau nggak sampai 10 gimana? Nggak apa-apa, lengkapi aja 10. Ya, yang penting teman-teman jalani proses yang pertama kali, jalanin, jangan nunggu perfect. Biasanya orang seringkali di sekolah itu kita diajarkan perfect, ya kan? Yang dapat 10 dipuji-puji, yang nggak dapat 10, misalnya kita dapat 7. Kita lapor sama orang tua kita, gimana kata orang tua, nilai kamu berapa? Oh 7. Kamu salahnya di mana? Nah, fokusnya di salahnya, bukan fokusnya di bagusnya. Ya, jadi jangan perfect, jangan pusingkan. Yang penting teman-teman isi 10 dan jalani prosesnya supaya teman-teman bisa ngerti, oh gini prosesnya. Setelah ngerti prosesnya, next time kita bisa do it better. Jadi kita selalu naik tangga karena kita mengikuti proses. Jadi kita naik level terus. Ya. Sekali lagi, 10 goal ini wajib. Jadi teman-teman lengkapi aja selengkap-lengkapnya. Gak usah mikir goalnya benar atau salah. Oke. Setelah tulis 10 goal, yang teman-teman harus lakukan berikutnya adalah tabrakin goal A versus goal B. Teman-teman baca goal pertama, terus baca goal kedua. Nah, tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Mana yang lebih penting? Ya, mana yang lebih penting? Mana yang kalau capai, yang lain ngikut beres, ngikut tercapai, gitu. Mana yang lebih penting? A atau B? Mana yang kalau saya capai duluan, yang lain lebih gampang tercapai, atau yang lain ngikut tercapai, atau yang lain beres dengan sendirinya? Nah, misalkan setelah teman-teman timbang-timbang, oh A sama B, oh ternyata B lebih penting. Oke, teman-teman tulis B. Kemudian goal A sama goal C. Teman-teman timbang lagi, siapa yang lebih penting? Rupanya goal C yang lebih penting. Sama D, oh rupanya A lebih penting. Sama E, oh E lebih penting. Sama F, A lebih penting. Sama G lebih penting. Sama H lebih penting. Sama I lebih penting. Sama J lebih penting. Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian B dengan C. B, 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 katakan seperti itu, terus ini G, H, B, B, misalkan seperti itu ya. Nah, setelah teman-teman isi semua ya, sini coba saya isi sembarang dulu ya. D, 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 I, J, E, E sama F, E sama G, E, C. Ini sembarang dulu saya isi H, F, F, G sama H, G, 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 H sama I sama J, J, sorry, H sama I, H sama J, H, J, I sama J, J. Nah, oke. Misalkan sudah terisi seperti itu. Nah, yang paling penting jangan sampai teman-teman isinya gini. Oh, goal D tabrakan sama goal F. Ya, yang menang A. Jangan seperti itu ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita hitung. A ada berapa? 1, 2. Oke. A ada 2. B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. B ada 7. C ada berapa? 1, ya, 2, 3, 4. C 4.
D ada berapa? D 1, 2, 3, 4. 4. E ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. F ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. G ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. I ada, H ada berapa? 1, 2, 1, 2, 3. Ada 3. I ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dan J 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman lihat mana yang paling tinggi angkanya. B ya, yang paling tinggi itu B. Jadi B itu angkanya 7. Kemudian ada 2 loh angka 6 di sini. Kebetulan ada 2, 6. Nah, kita lihat G sama J. Mana yang harus diprioritaskan? Kita lihat pada saat G ketemu J, siapa yang menang di sini? Siapa yang menang ya? Waduh, dicoret jadi nggak kelihatan. G ya. G yang menang ya. Ketika G tabrakan sama J, G yang menang. Berarti G yang menjadi prioritas kedua. Nomor 2 itu G dan nomor 3 itu J. Nah, so 12 minggu ke depan, teman-teman arahkan semua energi, pikiran, ya atau perhatian, dan waktu teman-teman, EPW, energi, perhatian, dan waktu, untuk goal B, untuk goal G, dan untuk goal J. Nah, seperti itulah kita menemukan prioritas yang sebenarnya. Kita timbang-timbang. Jadi dengan kita tabrakin seperti ini, kita mendapatkan sebuah proses yang empiris untuk menemukan siapa sih, goal mana sih yang menjadi prioritas utama kita. Nah, setelah kita mendapatkan true priority kita chunking down. Ya, kita breakdown. Nah, ini kan high focus goal 1 yang B. Nanti teman-teman bikin high focus kedua yang G. Teman-teman bikin high focus ketiga yang J. Prosesnya sama. Nah, tuliskan goalnya di sini. Goalnya apa? Terus motivasi terbesarnya apa? Lalu goal ini teman-teman bagi 3 ya. Chunking down jadi 3. Kecilkan. Goal ini dibagi 3. Nah, bagi 3 ini kan 12 minggu nih teman-teman ya. Kalau teman-teman membagi sebuah proses, ya misalkan kita bicara pembagiannya ada beberapa ya. Contohnya membagi itu sebagai mencapai goal 30% deh ya, 30% penjualan. Nah, teman-teman jangan langsung bagi 3, 10%, 10%, 10%. Kenapa? Itu tidak fair. Kita itu selalu membuat progres makin hari makin baik. Nah, kalau kita bagi 3, nggak fair buat kita yang baru mulai. Ya, misalkan, oke, saya bagi 3, 4 minggu pertama, 4 minggu kedua, dan 4 minggu ketiga. 4 minggu pertama, itu saya naikin 5% dulu. Goal saya naikin 5%. Dari situ kan kita belajar, kita tes ukur, kita dapat feedback, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita hilangkan, apa yang bisa kita tambah. Kita belajar dari situ. Dan kita juga menyerap ilmu baru. Setelah 4 minggu selesai, kita dapat ilmunya, kita dapat datanya, kita dapat pengalamannya. Berikutnya, capai 10%. Ya, atau misalnya berikutnya capai bikin goal 15%. 15%. Goal berikutnya 30%. Nah, ini baru pembagian yang rata. Ini kan katakan mencapai 30% peningkatan penjualan gitu ya. Ini baru fair buat kita. Jangan dikasih angka rata 10%, 10%, 10%. Ini sama sekali tidak fair. Karena kita selalu bertumbuh dan berkembang berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Gitu. Itu pemikiran chunking. Ya, jadi kita selalu mulai dari langkah-langkah kecil. Saya udah ngerti melangkah. Ayo coba jalan cepat. Udah bisa jalan cepat. Ayo coba lari dengan lebih baik. Gitu.
Oke. Kemudian untuk berikutnya kita chunking down lagi 5% ini apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya siapkan, apa yang harus saya selesaikan supaya 5% ini tercapai. Lalu untuk supaya 15% ini tercapai, langkah 1 saya harus ngapain, langkah 2 saya harus ngapain, langkah ketiga saya harus ngapain. Untuk capai 30%, langkah 1, 2, 3 saya apa? Nah, kalau teman-teman mengisi ini semuanya, nanti saya akan hapus ini semua, lalu saya akan kirim PDF-nya buat Pak Joni. Pak Joni bisa kasih ke teman-teman ya. Oke, siap. Setelah teman-teman punya gambaran ini, barulah kita bicara kurikulum pemandirinya apa. Gitu. Teman-teman lakukan untuk goal B, goal J, goal G dan J. Ya intinya goal 1, 2, 3 yang paling tinggi, yang menang angka dari ini. Ya. Lalu teman-teman bisa lanjut ke langkah berikutnya, kita susun kurikulum pemandiri. Nah, supaya 3 goal tadi yang sudah di breakdown, di chunking down sampai 3 tahap itu, skill apa yang harus saya kuasai? Oh, saya harus menguasai skill networking biar omset saya bisa meningkat. Oke, networking. Terus saya harus menguasai digital marketing misalkan. Ya, saya baru tahu loh Pak Juni, Pos Indonesia sudah 275 tahun. Ya, zaman Pak. Terus, ya ini luar biasa. Dan sekarang go digital ya. Terus apalagi skill teman-teman yang harus teman-teman kuasai supaya goalnya bisa tercapai. Speaking skill, speaking public speaking. Oke, public speaking misalkan ya, public speaking. Nah, supaya skill ini bisa dikuasai, buku apa yang harus saya pahami? Nah, apakah harus judul buku? Enggak mesti, ya bisa topik, bisa judul. Kalau udah tahu judulnya bagus, ya udah topik dan bisa tuliskan judul. Kalau enggak, tuliskan topiknya dulu. Topik apa? Topik public speaking, topik digital marketing, oke, topik networking, misalkan, oke. Teman-teman tulis gitu. Jadi pada saat setelah teman-teman punya gambaran seperti ini, pada saat teman-teman pergi ke toko buku, nanti kita masuk teknis bagaimana menyeleksi buku, teman-teman akan seleksi buku yang sesuai sama kurikulum pemandiri teman-teman. Karena apa? Kurikulum pemandiri teman-teman ini sudah disusun berdasarkan goal dan musim kehidupan teman-teman. Jadi buku-buku yang ditulis di sini dan teman-teman seleksi dengan teknik yang nanti saya share di setelah ini, teman-teman tidak akan salah beli buku. Teman-teman akan beli buku yang tepat guna, tepat sasaran, dan buku itu akan dibaca. Teman-teman akan baca bukunya, langsung nyambung. Oh iya, bagus. Ini saya bisa pakai nih. Ide ini bisa saya pakai. Langsung tepat guna, tepat guna. Nah, pada saat kita baca buku itu, kita pasti jadi semangat, konsentrasi kita jadi tinggi. Kenapa? Kita langsung dapat feedback. Gitu. Permasalahannya kenapa sih selama ini kita baca buku terus pikiran kita melayang kemana-mana? Karena apa? Kita baca buku, pikiran kita mikir masalah sekarang apa? Buku ini kalau kita pun baca sekarang, ini feedback buat kita itu 3 bulan lagi, 5 bulan lagi, 8 bulan lagi. Ah udahlah nanti aja. Pikirannya pasti ke sini. Karena apa? Musim kehidupan kita. Gravitasi musim kehidupan kita ada di sini saat ini. Oke? Nah, lalu pelatihannya apa? Ya, pelatihan dan buku saya bagi 2 gitu ya. Saya pisahkan pelatihannya ya, bisa jadi ikut pelatihan public speaking, ikut pelatihan digital marketing misalkan. Nah, teman-teman tulis seperti itu. Dan jangan beli buku di luar dari topik yang sudah ditulis. Jangan ikut pelatihan yang di luar dari yang sudah ada dalam kurikulum pemandiri, ya. Jadi jangan sampai, waduh pelatihan ini cuma setahun sekali, tapi bukan musim kehidupan saya. Ya udah, biarkan aja dulu. Pasti ada kesempatan lain yang teman-teman bisa ikuti dan sesuai dengan musim kehidupan. Kalau enggak pelatihan itu diikuti, akhirnya pulang dari pelatihan enggak praktek, enggak ngapa-ngapain. Terus akhirnya lama-lama lupa. Ya, itu yang tidak kita inginkan. Oke?
Ada pertanyaan nggak sampai kurikulum Bank Mandiri ini? Sebelum kita lanjut, ini ada materi lain. Ya. Sebelum kita masuk ke teknik baca kilat, gambaran teknik baca kilat seperti apa. Sampai sini, ini kan banyak teknisnya nih. Ada yang perlu saya jelasin ulang, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, monggo Pak Tri. Ibu Putri paham ya? Sip, thank you. Oke, kalau ada pertanyaan langsung disampaikan ya. Jangan sungkan. So, saya mau bahas ini sedikit. Ada 3 level goal, biar teman-teman punya gambaran untuk bikin goal yang seperti apa pada saat bikin goal 12 minggu. Ini sudah KPD, musim kehidupan sudah, ini prioritas sudah, nah, prioritas tambahan setelah ini. Oke, 3 level goal. Nah, teman-teman ada 3 level goal yang perlu teman-teman kenal ya. Level goal pertama itu adalah small goal, goal yang kecil. Small goal ini, untuk mencapai goal ini, teman-teman tidak perlu berusaha secara berbeda, teman-teman tidak perlu melakukan hal berbeda, teman-teman tinggal tunggu waktunya, dia akan tercapai dengan sendirinya. Misalkan teman-teman mau beli handphone baru, ya udah saya tabung 3 bulan jadilah. Itu adalah small goal ya. Kalau kita bikin small goal, kita nggak akan termotivasi. Di dalam otak kita ada 2 bagian penting yang mempengaruhi bagaimana kita mencapai goal. Bagian pertama adalah amigdala. Ini adalah bagian otak yang mempengaruhi emosi kita. Kalau kita merasa nggak bisa, dia akan memunculkan rasa khawatir, rasa takut gitu ya. Dan ada prefrontal cortex, yang mana bagian otak ini akan membantu kita untuk mencari ide, mencari jalan, mencari solusi supaya goal kita tercapai. Nah, kalau kita bikin small goal, amigdala akan merasa baik-baik aja ya, goalnya gampang lah, cetek lah, gak bisa tercapai. Terus prefrontal cortex, dia akan merasa, gampang ini, ngapain saya mikir? Jadi dia nggak excited, si prefrontal cortex nggak excited, si amigdala biasa aja emosinya. Ya, yang kedua, delusional goal. Goal yang delusi banget nih, bisa mencapai 3 bulan ke depan itu, 12 minggu ke depan, saya mau mencapai peningkatan 500% omset penjualan. Nah, bisa nggak? Bisa, tapi dengan syarat-syarat, apapun bisa, tapi dengan berbagai syarat. Sudah ada ini belum, sudah ada itu belum, sudah siapkan ini, fondasinya udah ada belum, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau delusional goal, apa yang akan dirasakan amigdala? Gila, jauh banget gapnya. Gua bisa nggak ya? Ragu, khawatir, muncul seperti itu. Oke? Terus prefrontal cortex, waduh, ini gapnya kejauhan. Gua jadi nggak bisa mikir. Prefrontal cortex juga jadi nggak bisa berkontribusi. Nah, yang ketiga adalah stretch goal. Stretch goal itu ada definisinya adalah goal yang saat ini melampaui kapasitas kita saat ini, tapi masih bisa kita lakukan sesuatu secara berbeda, berpikir secara berbeda, ya naik level supaya goal itu bisa tercapai. Nah, inilah goal yang kita inginkan. Ya, inilah goal yang akan membuat kita jadi lebih baik, yang akan membuat kita jadi lebih bijak, lebih hebat, lebih maju, lebih cepat dalam mencapai visi jangka panjang kita, seperti itu. Oke? Nah, goal kita ya pada saat menuliskan goal 12 minggu ini, tuliskan goal yang stretch. Jangan tulis goal yang delusional atau bahkan bikin goal yang kecil. Ya.
Nah, pada saat kita bikin stretch goal, apa yang terjadi sama amigdala? Amigdala akan bikin kita deg-degan. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kayaknya, kayak bisa, tapi kok kayaknya gimana ya? Dia akan memunculkan perasaan-perasaan takut, takut nggak bisa. Tapi prefrontal cortex kayaknya bisa. Kita bisa ini, kita bisa ini. Dia langsung aktif mencari solusi. Nah, dia akan excited dan aktif mencari solusi. Ini ada rasa takut dan ragu, ya. Jadi kalau teman-teman, bagaimana saya tahu Pak secara subjektif bahwa ini adalah stretch goal buat saya, ya. Kita masing-masing kan punya latar belakang yang berbeda, titik mulai yang berbeda. Stretch goal si A belum tentu stretch goal si B. Bisa jadi stretch goal si A delusional buat si B. Demikian juga sebaliknya. Jadi secara subjektif bagaimana kita mengukur bahwa ini adalah stretch goal buat saya. Kalau kita merasakan mixed feeling antara takut iya, excited juga iya, itu stretch goal. Ya, itu adalah stretch goal. Itu adalah goal yang harus kita tulis. Itu adalah goal yang harus kita prioritaskan di sini. Oke? Ini ada pertanyaan. Ya, nanti rekamannya ada. Iya, Pak Joni bilang rekamannya ada. Kemudian nanti saya kasih PDF ini. Teman-teman maunya PDF yang sudah dicoret-coret atau yang masih polos? Dari slide 1, visi. Bagaimana menyusun visi yang baik atau ada macam bagian-bagiannya? Oke, bagaimana menyusun visi yang baik? Saya lompat ke halaman kosong dulu. Ya. Visi ini kita mulai dengan kata, sebentar, nama beliau belum muncul, begin with the end in mind. Stephen Covey. Ya. Ya, begin with the end in mind. Hasil akhirnya apa? Saya maunya apa nih? Hasil akhirnya. Nggak usah peduli prosesnya bagaimana, kendaraannya apa, caranya bagaimana, nggak usah pusing. Ya, visi itu kita berpikirnya jika atau seandainya saya bebas secara finansial, bebas secara waktu, bagaimana gambaran finansial saya? Oke, misalkan, 5 tahun lagi gambaran finansial saya punya passive income yang bisa mengcover 80% pengeluaran saya. Let's say seperti itu. Ya, passive income yang mengcover 80% pengeluaran. Misalkan. Terus bagaimana kondisi kesehatan? Oke, ini bisa jadi teman-teman fokus pada prosesnya. Misalnya kebiasaannya udah terbentuk, saya fitness 3 kali per minggu, ya. Pokoknya 5 tahun lagi tuh udah jadi kebiasaan saya. Atau yang mau ditulis kesehatannya adalah berat badannya seperti apa, bebas dari semua penyakit. Nah, teman-teman boleh tulis itu ya. Kemudian dari sisi relasi ini tergantung relasi apa yang teman-teman mau bangun. Relasi networking, relasi keluarga, ya bebas seperti itu. Teman-teman tuliskan gambaran relasinya seperti apa. Oke. Kemudian petualangan. Teman-teman mau berpetualang seperti apa? Petualang beda-beda ya. Ada yang mau naik gunung, ada yang mau jalan-jalan ke berbagai kota, berbagai negara. Bebas. Oke. Terus 1, 2, 3, 4 petualang, kesehatan, kontribusi ya. Kontribusinya teman-teman. Nah, kontribusi ini jangan berpikir kontribusi itu berarti harus ke banyak orang. Kontribusi teman-teman dalam lingkup kerja itu juga kontribusi yang bisa jadi visinya teman-teman ya. Jadi jangan sampai harga mati kontribusi itu kita harus berdana, menjadi seorang yang dermawan seperti apa. Enggak mesti seperti itu. Berkontribusi juga bisa jadi kontribusi sama keluarga ya, lingkungan keluarga itu juga oke. Jadi goal yang paling penting atau visi dan goal itu harus personal dan bermakna.
Kalau teman-teman tidak mendapatkan vibrasi perasaan yang happy ketika nulis ini, berarti teman-teman sedang membuat visi dan goal yang punya orang lain. Ya, itu kan goalnya dia. Ya, saya mau goal dia seperti itu. Tapi begitu ditulis merasa biasa aja. Itu berarti goalnya tidak personal dan bermakna. Oke? Nah, jadi menyusun visi kita perlu melibatkan beberapa aspek ini. Ya, melibatkan beberapa aspek ini. Oke, coba saya lihat sebentar. Ini ada aspek yang saya miss kan? Kayaknya sih ada. Ya. Yang ada coret-coret. Oke, kalau gitu saya share dua-duanya ya. Yang coret-coret dan yang coret-coret dan yang kosongan. Oke, sebentar. Kesehatan, relasi, kontribusi, petualang, keuangan, spiritual, karir. Oke, berikutnya adalah karir. Kembali ke sini, karir teman-teman seperti apa? Spiritual teman-teman seperti apa? Nah, jadi bikin visi yang holistik seperti ini. Ya, teman-teman tuliskan gambarannya seperti apa. Dengan pemikiran jika saya bebas uang, bebas waktu, gambaran finansial saya seperti apa, gambaran kesehatan saya seperti apa, gambaran relasi saya seperti apa. Begitu. Oke? Slide mateng. Bagaimana menguatkan pemikiran dengan goal kita, Pak? Apalagi 12 goal kan kira-kira 3 bulan. Apakah kita bisa pikirkan goal sebulan dulu untuk pemula? Kenapa sih goal itu harus 12 minggu? Ya, ini berdasarkan research dari orang-orang yang membuat resolusi tahun baru. Resolusi tahun baru, hanya 4% orang yang membuat resolusi itu dia mencapai sebagian dari goalnya. Cuma sebagian ya. 88% orang yang bikin resolusi tahun baru lupa resolusinya di bulan keduanya apa. Dia udah nggak ngerti kebiasaan-kebiasaan untuk mencapai goalnya itu. Tapi ada hal yang menarik. Dari perusahaan-perusahaan yang diteliti, setiap kali menjelang kuartal terakhir penutupan buku, produktivitas meningkat, penjualan meningkat, semuanya meningkat di kuartal terakhir tahun fiskal perusahaan tersebut. Jadi diteliti, kenapa? Karena deadline sudah di depan mata. Gitu. 12 minggu nih deadline sudah di depan mata. Padahal mereka bikin goalnya goal setahun, goal 12 bulan gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita bikin goal 12 bulan adalah kita bikin goal 12 bulan, bulan pertama kita mikir, tenang, masih ada 11 bulan. Bulan kedua, masih ada 10 bulan. Sampai, waduh, sisa 3 bulan terakhir, gimana dong? Kayaknya udah nggak bisa lagi nih. Udah nyerah duluan. Tapi memang ada yang ngebus ya, pompa gimana caranya dia bisa mencapai sebanyak-banyaknya dalam 3 bulan terakhir. Itulah kenapa kita selalu bikin goal 12 minggu. Goalnya tidak terlalu jauh, goalnya ada di depan mata, tidak juga terlalu singkat sehingga kita merasa helpless ya, merasa tidak mampu menyelesaikannya. Itu sweet spotnya 12 minggu. Bisa nggak bikin goal sebulan dulu? Bisa, tapi pemikiran di balik itu juga harus didukung dengan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk melihat ini sebulan gitu. Nah, anyway, kita bikin goal 12 minggu ini kan kita pecah juga ke langkah-langkah kecil. Ya kan? Ke milestone-milestone kecil. Ini akan menjadi goal bulanannya teman-teman, ya. Pak Nur, ini jadi goal bulanannya Pak Nur seperti ini. Jadi tetap bikin goal 12 minggu, terus 1 bulan ini saya fokusnya apa? 1 bulan ini saya fokusnya apa? Dengan langkah-langkah ini. Seperti itu. Jadi ini goal bulanannya. Gitu. Ya.
Semoga menjawab. Apa nanti? Yes, bisa Pak. Nanti kita ada tanya jawab. Bedanya kekuatan pikiran dengan imajinasi. Kekuatan pikiran itu generalnya, imajinasi itu salah satu fakulti atau kekuatan dari pikiran ya. Kekuatan pikiran kan bisa berimajinasi, bisa problem solving, bisa menggabungkan gambaran-gambaran menjadi satu gambaran besar gitu. Itu kekuatan dari pikiran kita. Imajinasi adalah salah satu fakulti, salah satu kemampuan dari kekuatan pikiran kita gitu. Hmm. Mulai melangkah dari goal itu cari dari mana, posisi apa, posisi kita saat ini. Sekarang Pak Ali punya usaha atau enggak, atau baru mulai ya, tergantung nih. Misalkan seseorang baru lulus kuliah, dia mau berkarir, tentu musim kehidupannya, goalnya akan berbeda sama orang yang baru mulai berbisnis, baru memulai perjalanan UMKM-nya, atau orang yang sudah UMKM menjalankan bisnisnya 3 tahun. Tentu goalnya, titik mulanya berbeda dengan orang yang baru mulai. Jadi saya sekarang di langkah apa? Saya maunya bangun bisnis. Oke, bangun bisnis. Berarti saat ini saya sudah punya bisnis atau belum? Belum. Saya udah tahu belum? Saya udah mau bisnis apa? Belum. Berarti goalnya adalah cari tahu. Saya mau terjun di bisnis apa. Udah ngerti belum? Bisnis itu harus ada aspek apa aja. Nggak perlu sampai ngerti semuanya baru bangun. Justru bisnis akan membesarkan kita karena kita terus menjalaninya. Jadi bisnis itu sendiri menjadi sebuah sekolah buat kita. Gitu. Tapi at least kita punya gambaran untuk memulainya. Jadi kita harus gali, tanya pada diri kita, saat ini saya ada di mana? Sumber daya apa yang sudah saya miliki? Saya mau kemana? Paling make sense, paling stretch, paling yang membuat saya harus berusaha secara berbeda, lebih rajin lagi, itu 12 minggu lagi saya harus capai goal seperti apa. Gitu. Ya. Evaluasinya bahwa kita sedang di goal berapa, ini saya kurang jelas. Evaluasi itu kita lakukan setiap minggu. Ya, setiap minggu itu ada sebuah planner yang namanya Sync Planner. Nanti saya mungkin akan ceritakan sedikit ini dan kita akan berikan diskon spesial buat teman-teman. Oke, sip. Caranya mendapatkan relasi. Relasi ini maksudnya fokusnya kemana? Relasi sama pasangan, mau relasi seperti apa? Atau misalnya teman-teman mau kenal sama siapa untuk untuk membesarkan bisnis teman-teman, teman-teman harus punya relasi sama siapa? Oke, seperti itu. Oh, saya mau punya relasi sama orang-orang yang bisa memajukan UMKM Indonesia. Oke, nanti teman-teman akan cari, oh saya harus kumpul di acara apa, saya harus ikut Postpreneurs, kalau Postpreneur mengumpulkan semua UMKM, dia harus ikut, misalkan, atau HIPMI lah, segala macam gitu, I don't know. Ketika kita bikin goal, kita mau itu cocok sama musim kehidupan kita, prefrontal cortex kita akan cari solusinya, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman nggak tulis, prefrontal cortex nggak tahu harus fokus kemana. Akhirnya apa? Dia akan melakukan segala sesuatu yang gampang. Nah, teman-teman, kita perlu paham bahwa otak manusia itu kerjanya untuk bertahan hidup. Ya, peran dari otak manusia itu hanya untuk bertahan hidup. Jadi, otak kita akan melakukan apapun untuk bertahan hidup, bukan untuk sukses. Ya, bukan untuk sukses, bertahan hidup. Kalau kita nggak punya goal yang jelas, nggak punya determinasi yang jelas kita mau kemana, pikiran kita akan melakukan hal-hal yang gampang untuk bertahan hidup. Contoh ya, contoh. Misalkan, semua orang tahu baca buku itu penting. Baca buku penting untuk perkembangan karir, baca buku penting untuk memajukan UMKM-nya, apapun ya, untuk jadi orang tua yang lebih baik, apapun. Tapi teman-teman di sisi lain merasa
kalau saya gini aja, karir saya 5 tahun ke depan juga baik-baik aja kok. Baca buku nggak? Enggak. Kenapa? 5 tahun juga baik-baik aja, tenang aja. Tapi begitu sudah ada ancaman, sudah kepepet, mulai cari solusi. Baca buku, mulai ikut seminar, cari solusi untuk naik level. Kenapa? Karena sudah ada kepepet. Ya, sudah ada ancaman buat kita. Nah, goal ini adalah ancaman yang positif, ya, ancaman yang positif. Teman-teman, tapi tergantung musim kehidupan teman-teman ya. Bisa baca buku anti-fragile. Di dalam buku anti-fragile itu dijelaskan bahwa sedikit racun dalam tubuh kita itu bisa memberikan manfaat positif. Ya, sedikit stres pada diri kita bisa membuat kita menjadi lebih kuat, lebih maju. Nah, itu istilah dari anti-fragile. Bahkan ada penelitian sayur itu, ya, apa yang menjadi kandungan di dalam sayur itu sebenarnya racun. Tapi racun dalam dosis yang sangat kecil justru vitamin buat manusia. Nah, itu anti-fragile. Jadi kita bikin goal ini adalah untuk mengekspos diri kita pada tantangan yang memajukan kita. Makanya kita bikin stretch goal, bukan small goal. Ya, goal yang mengharuskan kita berpikir secara berbeda, naik level, bertindak secara berbeda supaya kita bisa mencapai goal itu. Ya, kita harus jadi lebih baik untuk mencapai goal itu. Artinya kalau kita, ini katanya mau yang dicoret-coret. Kalau kita bikin goal yang tidak mengharuskan kita untuk berkembang, kita tidak akan menjadi lebih baik. Ya. Nilai yang lebih positif pada saat kita mencapai goal kita adalah kita jadi orang yang lebih luar biasa setelah goal itu tercapai. Itu yang lebih bermakna. Oke? Wah, ya waktu saya tinggal dikit. Saya bahas piramida ini. Penting banget piramida ini supaya kita bisa membedakan mana prioritas yang paling penting buat kita. Oke? Ini adalah piramida aktivitas, teman-teman. Ya, piramida aktivitas. Piramida ini membagi aktivitas kita menjadi 4 kelompok besar. Yang paling bawah itu adalah zero atau negatif rupiah value. Ini saya belajar dari salah satu pakar produktivitas namanya Eben Pagan. Zero atau negatif rupiah value ini di dasar piramida. Artinya apa? Gede banget, banyak banget aktivitas-aktivitas yang menyita perhatian kita, yang memberikan kita dampak rupiah yang nol bahkan negatif. Contohnya apa? Sosial media yang tidak berkaitan sama apapun yang ada dalam diri kita. Bukan berarti kita nggak boleh lihat sosial media, ya. Kita lihat sosial media untuk memberikan kita refreshment dan lain-lain. Yes, boleh kita lakukan. Tapi kita alokasikan waktu itu secara berbeda ya. Nanti kita akan sampai di situ. Jadi negatif atau rupiah value ini banyak banget aktivitas-aktivitas yang menyita perhatian kita, yang menarik perhatian kita. Low rupiah value adalah aktivitas-aktivitas yang mau kita lakukan enggak mau dilakukan bisa bikin high rupiah value dan high lifetime value kita berantakan. Contohnya apa? Beres-beres rumah, pekerjaan administrasi, bawa mobil ke servis, ya kan, itu low rupiah value. Nyetir, low rupiah value, gitu. Nah, tapi kita bisa gabungkan low rupiah value dengan aktivitas-aktivitas lain, ya. Oke, saya jelasin dulu high rupiah value. High rupiah value ini adalah aktivitas yang menjadi acuan kenapa Anda di hire di posisi Anda. Atau Anda pebisnis, apa kekuatan terbesar Anda sehingga Anda bisa menjalankan bisnis ini? Ya, misalkan Anda hebat di komunikasi, atau Anda hebat di produksi, atau Anda hebat di penjualan. Nah, itu adalah high rupiah value Anda. Contohnya saya ambil contoh karyawan misalnya ya. Karyawan dia
masuk ke perusahaan di posisi tertentu, dia punya tanggung jawab utama. Nah, dia juga punya kerjaan-kerjaan lain ya. Bosnya bisa kasih kerjaan A, kerjaan B, kerjaan C. Nah, kerjaan yang bukan merupakan alasan utama dia di-hire di posisinya itu bukan high rupiah value. Jadi jangan mengatakan, saya kerja Pak, dari jam 9 sampai jam 5 sore. Itu adalah high rupiah value. No. Di dalam aktivitas rupiah value-nya Anda, itu ada high rupiah value, ada low rupiah value. Nah, tugas teman-teman adalah mengidentifikasi. Kita bisa bertanya, apa yang hanya bisa saya lakukan, dan jika saya lakukan dengan baik, saya dibayar paling besar. Nah, pertanyaan ini akan memfilter mana yang kekuatan terbesar saya kalau saya lakukan ini, inilah alasan utama kenapa saya dibayar. Sama dengan kita jadi pebisnis. Apa kekuatan saya sehingga kalau saya terapkan apa yang paling bagus di sini, bisnis saya akan bertumbuh besar. Di luar dari itu, kita alokasikan waktu yang berbeda atau kita delegasikan. Atau kita outsource. Jadi penting banget untuk membedakan high rupiah value dan low rupiah value. Kemudian yang paling kecil, yang cuma seiprit di puncak piramida ini adalah high lifetime value. High lifetime value adalah aktivitas yang Anda lakukan sekarang bisa memberikan dampak bertahun-tahun ke depan, bahkan seumur hidup. Bertahun-tahun sampai seumur hidup. Contohnya apa? Seumur hidup. Contohnya ibadah, olahraga, waktu bersama keluarga, pengembangan diri Anda, ya, mau baca buku, mau ikut pelatihan, mau meditasi dan lain-lain. Hal yang berhubungan sama spiritual, hal yang berhubungan sama keluarga, hal yang berhubungan sama pengembangan diri Anda, hal yang berhubungan dengan kesehatan Anda, itu adalah high lifetime value. Jadi, high lifetime value ini penting banget untuk kita alokasikan duluan. Oke, saya percaya pasti teman-teman pernah nonton video di mana seorang profesor menunjukkan batu di dalam beberapa batu, dan dia minta kita masukin ke dalam bejana. Ya, ada batu besar, ada batu sedang, ada batu kecil, dan ada kerikil. Ketika kita ingin memuatkan semua batu-batu ini ke dalam bejana ini, kita harus masukkan batu yang mana duluan? 1, 2, 3, atau 4? Mana yang harus kita masukkan duluan? Bisa jawab di kolom komentar. Batu yang besar dulu. Kecil ke besar, ini menarik. Nah, kalau kita isi yang kecil duluan, ya, kalau kita isi yang kecil duluan, yang kecil ini akan mengisi separuh dari bejana ini. Lalu kita isi yang sedang duluan. Lalu kita isi yang batu kecil, ya, kerikil. Ini kerikil, ini pasir. Yang paling kecil itu pasir, nomor 4 pasir. Kemudian kerikil, kemudian batu sedang, kemudian batu besar. Batu besar tidak akan muat di sini. Oke. Ini artinya kita berpikir dengan prioritas yang salah. Kita lebih memprioritaskan sosial media dibandingkan keluarga. Karena apa? Batu besar paling terakhir. Ya. Kita lebih mementingkan servis mobil daripada presentasi. Misalkan. Ya toh?
Karena kita lebih mementingkan servis mobil. Oh, saya belum servis mobil, nggak bisa. Ini presentasi, orang bisa beli 1 juta produk loh. Nanti servis mobil lebih penting. Itu ketika kita memasukkan batu dengan prioritas kebalik. Itu jadi seperti itu. Oke? Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah kita masukin batu-batu besar, kemudian batu sedang, lalu batu kerikil itu akan muat dengan sendirinya, dan pasir juga akan muat dengan sendirinya, sehingga kita bisa memasukkan semuanya. Seperti itu. So, apa yang harus kita lakukan dalam dunia nyata? Kita bikin blok waktu yang tidak boleh diganggu. Kita blok waktu 1 jam untuk keluarga, yang tanpa diganggu sama sekali, yang tidak sambil buka sosial media, yang ketika kita ngobrol sama keluarga, mata ketemu mata, bukan telinga ketemu suara, mata ketemu handphone. Ya, kita jadwalkan 1 jam blok untuk olahraga, kita jadwalkan 1 jam untuk baca buku, kita jadwalkan 1 jam untuk mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, bukan sambil-sambilan. Nah, jadi kita jadwalkan kapan ibadah kita. Kita tidak boleh diganggu di jam-jam itu. Kita plot waktunya, itu berarti kita memasukkan batu-batu besar ke dalam 1 minggunya kita, dan itu tidak boleh diganggu. Baru jam berapa saya kerjain high rupiah value saya. Konsentrasi nih. Jam-jam di mana konsentrasi saya paling tinggi, saya pakai untuk high rupiah value. Jangan sampai pada saat pikiran lagi segar, konsentrasi lagi tinggi, dipakai buat meeting. Sumber dayanya akan terkuras, tapi nggak kemana-mana. Oke? Jadi definisikan high rupiah value Anda, lalu jadwalkan jam berapa saya bisa memberikan energi dan perhatian yang paling tinggi untuk selesaikan high rupiah value. Nah, setelah energinya kepakai sebagian, baterai kita udah menyurut ya, berkurang, kita selesaikan low rupiah value kita. Jadwalkan low rupiah value jam berapa. Jadwalkan beresin rumah itu weekend 2 jam bersama anak-anak gitu. Nah, by the way, bagaimana caranya kita membuat low rupiah value kita lebih bermakna? Misalkan kita lagi nyetir, kita dengarkan podcast pengembangan diri, kita dengarkan audiobook gitu. Ya, itu berarti kita menggabungkan low rupiah value dengan high lifetime value kita. Jadi low rupiah value kita lebih bermakna. Oke, atau kita pergi berbelanja, ajak keluarga bareng. Jadi kita juga memberikan waktu bersama keluarga kita, high lifetime value kita, low rupiah value-nya juga beres. Beresin rumah bareng-bareng, high lifetime value dan low rupiah value juga gabung. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dengan piramida aktivitas ini, kita pasti punya kompas prioritas yang baik. Sehingga kita lebih bisa mengatakan tidak. Teman-teman, salah satu kunci sukses adalah mengatakan tidak. Ya, mengatakan tidak pada hal tertentu supaya kita bisa mengatakan ya pada hal yang lebih baik, pada hal yang lebih personal dan bermakna buat kita. Oke. Ketika kita mengatakan ya pada satu hal, otomatis kita mengatakan tidak pada hal yang lain. Benar nggak? Pasti selalu seperti itu. Karena apa? Energi dan perhatian kita cuma bisa diarahkan pada satu hal, satu waktu. Ya, percuma Anda punya time management yang luar biasa, tapi pada saat Anda blok waktunya, energi dan perhatian Anda tidak ada di situ. Oke? Oke, saya 1 jam mau kerjain ini. Tapi pada saat kerjain, energi dan perhatiannya ke sosial media, ke masalah ini, ke masalah itu. Nggak akan pernah selesai. Ya, jadi kunci suksesnya adalah berikan 100% energi dan perhatian pada satu waktu yang sudah Anda tetapkan. Contoh yang paling sepele gitu ya. Apa yang terjadi ketika Pak Joni mengundang saya untuk sharing kepada teman-teman, tapi saya sharing ke teman-teman sambil saya melakukan hal lain misalkan. Pasti teman-teman nggak akan nyaman. Betul ya?
Itu artinya satu blok waktu kita cuma bisa memberikan 100% energi dan perhatian pada aktivitas tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian kita akan jauh lebih bagus majunya. Oke. Berikan saya waktu sedikit untuk menceritakan tentang baca kilat ya. Jadi teman-teman sekarang sudah ngerti, punya gambaran bagaimana menyusun kurikulum mandiri, tahu topik-topik buku apa yang perlu dibaca. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya ada waktu untuk membaca. Atur dengan piramida piramida produktivitas ini. Bagaimana supaya dalam waktu itu bisa paham sebaik mungkin dan bisa menerapkan isi buku itu ke dalam kehidupan Anda. Itulah peran dari baca kilat. Nah, teman-teman bisa jawab pertanyaan ini, mana yang lebih penting? Baca buku atau menerapkan isi buku? Mana yang lebih penting? Pastinya ya, menerapkan isi buku ya. Nah, tentu supaya bisa menerapkan isi buku, kita harus bisa membaca buku dengan efektif. Itulah peran dari baca kilat. Supaya kita bisa menerapkan isi buku, kita perlu tahu satu, ini wajib ya. Kita perlu tahu yang pertama yang wajib adalah harus punya tujuan yang jelas. Saya mau baca buku ini, saya mau paham apa, supaya saya bisa apa? Itu pertanyaannya. Mau paham apa? Supaya bisa apa? Setiap kali mau baca buku, jawab dua pertanyaan ini. Saya mau paham apa dari buku ini? Supaya saya bisa apa? Oke? Setelah punya tujuan yang jelas, baru kita serap dan paham sesuai dengan mau paham apa supaya saya bisa apa, ya, sesuai dengan tujuan membaca. Lalu kita bikin ringkasan versi kita supaya kita bisa menerapkan isi buku itu. Nah, itulah yang diberikan oleh baca kilat. Oke? Langkah baca kilat itu sendiri terdiri dari satu, tinjauan awal. Dua, baca kilat di mana kita menyerap isi buku itu. Dan yang ketiga, aktivasi manual, kita paham apa yang menjadi tujuan kita dan kita ringkas. Ya, pahami dan ringkas sesuai dengan tujuan kita. Baca kilat kita menyerap supaya pikiran kita 10 menit ya waktunya, menyerap supaya gampang paham dalam waktu 10 menit. Jadi kita lakukan langkah baca kilat dalam 10 menit. Mekanismenya seperti apa, nanti saya bisa share salah satu video saya di YouTube. Teman-teman ke YouTube saya, Agus Baca Kilat. Video yang menjadi video fitur itu menjelaskan cara kerjanya dengan lebih jelas gitu ya. Supaya gampang paham atau supaya familiar. Ini peran dari baca kilat. Nah, kita mau bahas lebih banyak di tinjauan awal. Teman-teman sudah tahu topik-topik buku apa aja yang teman-teman mau baca sesuai dengan goal dan musim kehidupan. Lakukan tinjauan awal sebelum bayar bukunya. Ya, lakukan tinjauan awal sebelum beli bukunya. Bagaimana caranya melakukan tinjauan awal? Satu, baca cover depan. Oke. Dua, baca cover belakang. Tiga, baca daftar isi. Loh, Pak, berarti sampul plastiknya dibuka? Iya, di toko buku minta izin untuk buka sampul plastiknya. Ya, bisa, PDF bisa pakai baca kilat. Kenapa? Kita nggak mau beli kucing dalam karung, ya kan? Kita mau memastikan buku itu sesuai sama goal kita, buku itu sesuai dengan musim kehidupan kita, dan ada dalam kurikulum pengembangan diri kita. Nah, dengan baca cover depan, cover belakang daftar isi, penelitian menunjukkan kita akan memahami 80% gambaran buku. Gambaran ya, bukan isi buku, gambaran buku. Di sini teman-teman akan bisa menarik kesimpulan atau gambaran buku ini tentang apa. Oke. Nah, yang kelima ya, saya sambung ke bawah. Yang kelima, cocok
dengan KPD, kurikulum pengembangan diri, cocok dengan musim kehidupan? Cocok nggak? Kalau tidak cocok, jangan beli. Loh, Pak, ini kan bukunya bagus. Yes, semua buku yang diterbitkan itu pasti bagus. Tapi bagus buat musim kehidupan Anda saat ini atau tidak? Itu yang harus kita jawab. Oke? Jadi, di toko buku lakukan baca cover depan, cover belakang, baca daftar isi. Lalu teman-teman akan punya gambaran. Oh, buku ini tentang ini nih. Lalu kita tanya, ada nggak di kurikulum pengembangan diri? Cocok nggak sama musim kehidupan saya? Enggak. Tapi suatu hari saya butuh. Ya udah, suatu hari baru beli. Oke? Jangan beli sekarang. Kalau Anda beli buku dengan pemikiran suatu hari saya akan butuh, sayangnya suatu harinya nggak pernah sampai. Oke? Jadi beli buku yang tepat guna, tepat sasaran saat ini. Oke, yang keenam, sebelum baca buku, buat tujuan membaca. Bagaimana cara membuat tujuan membaca? Jawab 2 pertanyaan tadi. Apa? Mau paham apa? Mau paham apa? Supaya saya bisa apa? Ya, kita baca buku pengembangan diri, buku teknis, buku non-fiksi. Ya, kalau novel gimana? Ya nggak perlu. Novel kan Anda cuma mau memberikan imajinasi, menikmati proses membacanya. Tapi menikmati itu untuk novel, ya. Kalau untuk buku-buku pengembangan diri, buku-buku teknis, Anda mau menerapkan isi buku. Dan ini adalah strategi yang paling mudah untuk Anda terapkan supaya Anda bisa menerapkan isi buku dengan baik. Oke? Nah, teman-teman, supaya teman-teman bisa mengenal Baca Kilat lebih dalam, ya, teman-teman bisa kunjungi channel YouTube saya. Di situ ada video yang menjelaskan tentang sistem Baca Kilat. Oke, di sini. Terus kalau teman-teman mau mempelajari Baca Kilat lebih lanjut, teman-teman bisa kontak ke tim saya, nanti dikasih diskon 20% untuk ikut pelatihan online-nya. Itu nomornya mirip nomor Pak Joni ya, 20.000 juga. Oke, sip. Satu lagi tentang kurikulum pengembangan diri, biasanya saya menyusun kurikulum pengembangan diri itu dengan Singplanner. Nah, teman-teman bisa kontak ke nomor yang sama. Kalau mau beli Singplanner, nanti kita kasih diskon 30%. Jadi ada diskon 20% untuk Baca Kilat Home Study Course, ada diskon 30% untuk Singplanner. Nah, di channel YouTube saya juga, mungkin saya bisa share channel YouTube saya. Apa tadi udah di-share ya? Yang ini, di sini ada playlist. Playlist di sini kalau teman-teman ingin lebih lanjut lagi untuk memahami bagaimana menyusun kurikulum pengembangan diri, di sini ada playlist pelatihan produktivitas. Ya, di sini pelatihannya full, ada 46 video, teman-teman bisa nonton. Wow, keren banget nih. Oke, itu aja Pak Joni dari saya. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab dan lain-lain. Luar biasa Mas Agus ini. Keren banget dari membuat apa namanya kurikulum pengembangan diri, kemudian bagaimana sih goal kita nih banyak, ada sampai 50, kita pilih aja 10 dulu nih, 10, kemudian kita adu goal 1 lawan goal 2, goal 1 sama goal 3 gitu, mana yang menang sehingga nomor berapa, goal mana yang paling banyak nih Pak Riki. Jadi itu aja yang kita lakukan, dari diambil 3, kemudian kita atur untuk selama 12 minggu, kita buat milestone yang minggu pertama apa, kita detailkan. Yang kedua, milestone kedua kan ada target bulanan sampai bulan ketiga. Misalnya menaikkan pendapatan revenue agen pos 30%. Nah, bulan pertama apa, bulan kedua apa, bulan ketiga apa. Nah, apakah digital marketing, public speaking, apa menggunakan media sosial, kemudian pahami tentang desain dan sebagainya.
Nah, ini teknik baca kilat, ini dari course dari Mas Agus Setiawan. Ini ada nih baca kilat, itu bacakilat.com ya, Mas Agus ya, bisa diakses teman-teman. Selain YouTube juga ada www.bacakilat sambung ya, baca kilat itu sambung ya. Apa dari Mas Agus nih, baca kilat sambung? Baru tahu. Kemarin saya baca kilat spasi ada kilat, baca spasi kilat. Semuanya baca. Kalau baca spasi kilat bentar lagi hujan, Pak. baca hujan. Nah, rekan-rekan pahami, luar biasa nih. Kita punya bisa mengembangkan diri itu 100% target 3 bulan, 12 minggu itu 3 bulan ya, itu bisa tercapai, luar biasa. Buku-buku itu apa aja yang diinginkan, kita bisa seleksi, yang enggak, memang buku semua bagus ya Mas Agus ya, pengarangnya hebat, tapi enggak bagi kita untuk saat ini gitu ya. Nah itu karena kita menghemat waktu ya. Gitu Pak Riki. Ya, betul Pak John. Betul. Ini Pak Riki mau ada paparkan dulu sebelum tanya jawab nih buat teman-teman. Oke, ya baik. Makasih Pak John, Pak Agus. Jadi kami dari IAK Logistik tadi Pak John sudah sampaikan di video awal juga kita sudah berikan informasi beberapa lini bisnis dari PT Pos Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah keagenan kantor pos. Nah, Bapak Ibu. Nah, di sini izin share screen Pak John, Pak Agus. Siapa? Oke. Nah, jadi saat ini PT Pos Indonesia membuka peluang buat Bapak Ibu sekalian untuk menjadi mitra PT Pos Indonesia dengan membuka keagenan kantor pos. Nah, kami dari PT Interindo Arta Kreasi ini merupakan strategic partner dari PT Pos Indonesia, membuka peluang kepada Bapak Ibu untuk bekerja sama, membuka franchise kantor pos di seluruh Indonesia. PT Interindo Arta Kreasi, kami adalah perusahaan startup teknologi. Awalnya kami berbisnis bermain di layanan untuk pembayaran tagihan dan top up isi ulang. Untuk pelayanan seperti bayar tagihan listrik, bayar PDAM, BPJS, beli pulsa, paket data, dan lain sebagainya. Nah, saat ini untuk layanan PPOB kita sudah memiliki lebih dari 400.000 agen. Transaksi yang sudah dilayani, kita sudah mencapai 6 juta transaksi per bulan. Teknologi yang kami gunakan ini setara dengan fintech ya, financial technology. Dan IAK ini juga menjadi salah satu agregator resmi operator seluler di Indonesia. Nah, jadi kita melihat bahwa jumlah penduduk Indonesia ini yang hampir mencapai 300 juta jiwa, ini merupakan jumlah penduduk yang sangat besar. Bahkan Indonesia ini menjadi market yang saat ini dilirik, diincar oleh para investor dari luar negeri. Kenapa? Karena dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar, penetrasi internet yang sudah semakin meluas, Bapak Ibu bisa bayangkan ini jumlah penduduk itu menjadi potensial customer-nya Bapak Ibu. Dengan era keterbukaan informasi, akses internet, ini Bapak Ibu memiliki calon pelanggan ratusan juta. Ini peluang yang sangat sayang untuk dilewatkan, terlebih di beberapa waktu terakhir ya, 2-3 tahun terakhir, di mana Indonesia dan seluruh dunia ini mengalami pandemi COVID-19, ini terjadi pergeseran pola belanja masyarakat. Kalau dulu kita mau beli barang, katakanlah beli kopi, beli gula, sabun, kita harus jalan ke warung. Dengan era keterbukaan informasi ini, masyarakat tinggal duduk santai, pencet handphone, klik kopi, klik gula, 1-2 hari barang sudah sampai di depan rumah. Maka dari itu pertumbuhan e-commerce di Indonesia ini bertumbuh dengan sangat luar biasa beberapa tahun terakhir.
Katakanlah ada seperti brand-brand Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Ketika kita bicara transaksi online, ini tidak terlepas dari layanan jasa kurir. Nah, PT Pos Indonesia ini merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir yang menjangkau seluruh wilayah Nusantara, dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. PT Pos Indonesia ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang, dengan puluhan ribu agen pos yang sudah bergabung. Nanti ketika Bapak Ibu bergabung, membuka layanan kantor pos, bisa menerima yang pertama, layanan pembayaran tagihan rutin bulanan. Nah, masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik, bayar PDAM, BPJS Kesehatan, ini bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Lalu yang kedua, ini melayani top up atau isi ulang. Nah, masyarakat sekitar yang mau beli token listrik, mau isi pulsa, beli voucher game, ini bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Yang ketiga, ini melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, nah Bapak Ibu juga bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Ingat ya, jadi Bapak Ibu ketika jualan online, marketnya Bapak Ibu tidak terbatas hanya di Indonesia. Ini terbuka peluang yang sangat besar, produknya Bapak Ibu bisa dikenal di mancanegara. Untuk kirimannya nanti bisa kirim lebih dari 200 negara di dunia. Karena PT Pos sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau UPU, United Postal Union. Yang kelima, nanti Bapak Ibu bisa melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, kartu pos, materai, dan lain sebagainya. Terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos ada layanan COD, cash on delivery, ini bisa dimaksimalkan buat Bapak Ibu yang berjualan di media sosial, seperti Facebook, Instagram, TikTok, ini bisa memanfaatkan fitur COD, cash on delivery. Dan PT Pos juga sudah bekerja sama melayani kiriman cashless dari Bukalapak dan Shopee. Ketika bergabung dengan IAKA, yang pertama kelebihan kami, satu saldo untuk semua transaksi Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ribet top up untuk PPOB sendiri, top up untuk jasa kurir sendiri. Di kita satu saldo untuk semua layanan. Aplikasi bisa dijalankan melalui Android dan web. Yang ketiga, fee atau imbal jasa di IAKA kita berikan harian. Hari ini transaksi, besok terima fee, langsung menambah ke saldo deposit. Yang keempat, untuk imbal jasa layanan jasa kurir di IAKA kita tidak potong PPh. Jadi kita serahkan PPh-nya itu pelaporannya kepada masing-masing agen. Untuk pembatalan transaksi kiriman kurir, ini saldonya kembali saat itu juga. Buat Bapak Ibu yang agen posnya dilayani atau dioperasionalkan oleh staf, sebagai pemilik, Bapak Ibu bisa memantau. Ada laporan transaksi yang detail. Sedikit gambaran besaran fee yang nanti Bapak Ibu terima. Kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, ini adalah seluruh layanan jasa kurir PT Pos Indonesia. Yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk berkirim melalui pos, kita coba yang domestik dulu, yang nomor 2 kilat khusus, dan yang nomor 5 ekspres. Untuk omset jasa kurir di bawah 25 juta per bulan, Bapak Ibu akan mendapatkan fee atau imbal jasa 17,5%. Ketika omsetnya sudah di atas 25 juta per bulan, ini persentasenya naik menjadi 20%. Nah, coba kita hitung-hitung. Kita asumsikan, kita simulasikan dalam 1 bulan rata-rata omset kiriman jasa kurirnya ada 40-an paket per bulan dengan rata-rata ongkir
sebesar 25.000. Maka 1 bulan Bapak Ibu akan mendapatkan omset jasa kurir sebesar 25 juta. Dikali 17,5% fee-nya. Maka akan mendapatkan fee imbal jasa 4.375.000. Nah, kalau kita asumsikan omsetnya sudah 100 juta sebulan, maka persentasenya naik ya menjadi 20%. Bapak Ibu akan mendapatkan fee atau imbal jasa sebesar 20 juta. Ini adalah gambaran beberapa agen yang sudah bergabung, bisa digabung dengan usaha-usaha Bapak Ibu, atau kalau di rumahnya ada garasi, ini bisa dialihfungsikan. Syarat pengajuannya, yang pertama sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Karena Bapak Ibu akan membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak yang harus dipenuhi antar agen, nanti berbeda-beda tergantung wilayah. Yang ketiga, nanti melengkapi mengisi formulir pengajuan. Yang keempat, memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, koneksi internet, timbangan, dan lain sebagainya. Untuk pengajuannya kita buat simple, bisa pengajuan perorangan atau individu, atau pengajuan dalam bentuk badan usaha, PT atau CV atau koperasi atau BUMDes. Dokumen yang perlu dilampirkan yang pertama KTP, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan. Nanti kalau bentuknya badan usaha dilampirkan juga legalitas badan usahanya seperti akte, NPWP perusahaan, badan usaha dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini di kota-kota besar untuk membuka layanan jasa kurir swasta, nanti Bapak Ibu bisa cek ya, dibutuhkan biaya franchise puluhan bahkan ada yang ratusan juta hanya untuk biaya franchise. Nah, saat ini dari IAK dengan PT Pos Indonesia, kami berkomitmen untuk saat ini pendaftaran tidak dikenakan biaya alias gratis. Jadi karena gratis, semua perlengkapan, peralatan, tempat, sampai karyawan disediakan oleh calon agen. Support yang sudah kami lakukan, kita mengadakan BUMDes Talk dan Postpreneur dengan mengundang narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Salah satunya hari ini nih Pak Agus Setiawan. Nah, terakhir animasinya ada 2 orang yang mau berkirim, yang satu ke kantor pos, satu ke jasa kurir swasta. Yang kirim ke swasta nanya yang mau kirim ke pos, bro, kok ke kantor pos? Kurang lebih, emang kantor pos masih ada ya? Yang kirim ke pos jawab, kenapa masih pakai yang lain? Kalau yang lain aja pakai jasa pos, kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu, teman-teman jasa kurir swasta, ini cover areanya tidak ada yang seluas pos. Jadi ketika mereka ada kiriman di luar area yang mereka cover, ini penerusannya mereka kirim lagi lewat pos. Maka dari itu, kenapa pakai yang lain? Kalau yang lain aja, jasa kurir yang lain ngirimnya lewat pos. Oke, terima kasih. Iya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab, baik untuk keagenan maupun untuk materi yang tadi disampaikan oleh Pak Agus. Silakan di raise hand, dinyalakan kameranya buat teman-teman yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, dinyalakan videonya, Pak, boleh. Oke. Pak Triyono. Ya, silakan Pak Tri. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga untuk tadi Pak Agus tentang baik mengenai buku, membaca buku, tapi juga ada hal-hal mengenai usaha. Yang saya ingin tanya khususnya untuk Pak Agus atau juga pengalaman Pak Riki atau Pak Joni juga boleh sih, bahkan mungkin semuanya. Saya sudah nggak muda lagi karena saya sudah memasuki masa lansia, Pak. Nah,
pada saat muda saya sih lebih banyak berkecimpung di dunia perkantoran begitu. Jadi untuk apa namanya usaha-usaha itu bukan belum pernah tapi sudah pernah, tapi saat ini belum mencapai hasil. Mungkin ada hal-hal yang saya belum pahami gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan khususnya untuk Pak yang mengadakan acara ini, saya merasa ini sudah merupakan satu komunitas ini. Saya setia ngikutin acara ini, kadang hari ini bisa ikut Zoom, tapi kadang-kadang kalau pas nggak bisa, paling saya ya nonton YouTube-nya begitu. Nah dulu saya pernah sih bicara sama Pak Joni, kalau nggak salah, kalau ini sudah satu komunitas, gimana caranya katakan dari yang aktif ikut ini punya satu grup WA, karena gini, supaya ada take and give baik kita peserta maupun dari pos khususnya. Contoh gini Pak, saya punya saudara tinggal di Kalimantan, yaitu cerita bahwa orang Kalimantan tuh banyak yang sukses jualan baju ngambilnya dari Bandung. Oh ya, saya dari Bandung ya Pak, walaupun aslinya bukan. Bandung itu kan terkenal gudang kuliner, gudang artis lah katakan begitu, seniman, dan juga gudang garment. Nah saya dulu pernah kerja di garment Pak, di garment ekspor gitu. Saya setelah pensiun, artinya udah nggak kerja di garment, pengen sekali juga buka usaha sendiri, mungkin dari awal kecil-kecilan. Tapi saya kadang-kadang juga lihat di Facebook itu ada yang minta di mana kalau mau usaha tekstil misalnya gitu. Nah itu sedikit banyak sih sebenarnya saya sudah ada lah gitu ya link-link gitu dari kancing, dari benang, dari kain dan sebagainya. Nah saya ingin supaya acara ini juga bermanfaat buat kita yang mengikutinya. Siapa tahu ada take and give antara kita, misalnya yang tinggal di Kalimantan atau di luar pulau lain kan Posgiro tadi sudah disebutkan mencakup seluruh Nusantara. Itu saya bisa menawarkan buat komunitas ini gitu. Atau komunitas ini ada yang perlu tapi nggak tahu ke siapa. Langkah baiknya ke grup ini gitu maksud saya. Dan nantinya kan take and give-nya kita akan kirim barang lewat pos. Itu sih usulan saya dan kalau boleh ya ini aja sih, saya sebagai orang yang sudah usia produktif tapi ingin tetap menghasilkan gitu. Untuk Pak Agus mungkin barangkali ada buku buat saya yang bisa selain nanti saya akan lihat ya YouTube-nya Pak Agus yang sesuai dengan lansia. Barangkali ini yang lansia di sini cuma saya, yang lain masih muda-muda gitu. Oke, terima kasih baik Pak Joni, Pak Riki dan juga Pak Agus. Thank you. Terima kasih Pak Trion. Pak Tri umur itu cuma angka Pak, tapi Pak Tri semangatnya ini luar biasa Pak. Nah, tapi kalau nggak ada dukungan juga kadang-kadang lemah Pak. Siap. Oke, Pak Jon silakan Pak, mungkin bisa ditanggapi. Oke, terkait sama komunitas kita nih Pak Tri, memang nanti kita memang buat grup ya, kita ada sekitar 5 ribuan lah, 5 ribuan ya member ya, kita ada berapa grup ya, banyak, dan di Telegram ada sekitar 2 ribuan. Dan kalau di Telegram itu bisa open chat ya, open chat dan bisa konfirmasi untuk layanan apapun. Nanti bisa chatting saya ke WA 0812 654 20.000, nanti saya masukkan ke grup 0812 654 20.000. Nanti saya udah punya nomor Pak Jon dari dulu juga. Siap. Oke. Siap. Nah, nanti memang kita sudah rencana sama Pak Riki ini, kita ada buat grup khusus. Grup khusus ini untuk yang kita peras lagi nih, yang minat sama tentang layanan agen pos. Jadi kita akan share lagi, kita akan di grup-grup itu buat link grup WA baru yang open chat room, supaya saling berdialog, khusus yang berminat untuk membuka layanan agen pos dan bisa untuk saling berbagi kekuatan di masing-masing daerah itu punya produk apa. Dan tidak boleh ada unsur sara di situ ya. Kita karena memang saling ini ada semangat bersama itu kita atur ya nanti. Oke, Pak Mas Triono, kita sepakat seperti itu. Oke, ditunggu ya Pak. Terima kasih. Oke, semangat terus Pak Tri. Ya, buat Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya silakan. Oke, saya coba bacakan. Ini ada beberapa penanya di chat. Saya ingin tanya Pak Riki sama Mas Agus ini, Mas Agus. Oh ya, silakan. Mas Agus, saya kan tahun 2016 ya, saya punya beli ya akses untuk pembelajaran ringkasan buku, kemudian audio itu di Aquarius ya, kalau nggak salah dulu itu. Ternyata ya situ udah
ganti kalau nggak salah. Saya belum dapat pemberitahuan untuk merubah email kemarin. Ya, kita coba kontak, Pak. Tapi kayaknya tim nggak ke kontak semuanya. Bapak hubungi Dian aja di nomor yang tadi, Oke, 08176820.000, nanti siap, diberikan aksesnya. siap, siap. Pak Riki, saya udah belajar sama Mas Agus ini udah 7 tahun yang lalu, 2016, 2017. Wis. Saya ke Bandung belajar baca kilat, kemudian ada buku-buku beliau ringkasan, banyak, ada ratusan buku deh, audio tentang ringkasan, keren-keren banget, keren banget. Ini, Iya, saat ini ada 400-an ringkasan yang bisa diakses, Pak. wah, keren lagi nih. Luar biasa. Mantap. Luar biasa. Oke. Nah, tadi ada beberapa penanya, sambil menunggu teman-teman lain yang ingin bertanya, silakan raise hand, nyalakan kamera. Nanti bisa berinteraksi langsung dengan Pak Agus. Ini Tanya, ada Pak. yang ya, silakan. Kalau tadi kan diterangkan untuk tempat itu akan, kalau pengen franchise gitu kan ada disediakan tempat, mungkin tenaganya dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau sudah punya tempat sendiri, Koreksi seperti Bu, bukan disediakan Bu, tapi Ibu yang menyediakan Bu. Tempat, oh karyawan, itu. Baik, kalau semua itu dari nggak jadi calon agen. bertanya. Pertanyaannya berapa cost-nya kalau mau franchise gitu aja. Makasih Pak. Oke. Nah, untuk sekarang ini biaya franchise-nya gratis Bu Monica. Nah, maka karena gratis jadinya semua perlengkapan, peralatan, renovasi tempat sampai karyawan semua disediakan oleh calon agen. Gitu Ibu. Oh, sebentar, saya mau ngambil kesimpulan. Kita Oke. punya tempat, tetapi untuk tenaga dan perlengkapannya disediakan oleh kantor pos, begitu? Tidak Bu, semua dari Ibu. Oh, tapi franchise-nya gratis, begitu ya? Betul, biaya Nanti franchise-nya untuk gratis. tenaganya di training kah? Pasti. Atau seperti itu. Kemudian persyaratan untuk tempat kira-kira square-nya berapa? Luas itunya, apakah ada rule-nya dan seterusnya? Oke. Untuk tempat tidak ada spesifik besarannya, Bu. Hanya yang kami minta tempat itu dedicated buat usaha. Jadi mohon yang pengajuannya nanti bukan tempatnya itu kalau di rumah, di ruang tamu, ruang keluarga gitu, Bu. Jadi tempatnya memang khusus buat usaha. Karena Ya, nanti Bapak Ibu kebetulan ada membawa ruko. nama besar PT Pos Indonesia. Iya ya, kebetulan ya itu, kebetulan ada ruko gitu. Jadi saya Nah, ruko bisa. gitu. Iya ya. Baik Ya. Pak, saya kontak ke nomor yang mana tadi karena di provide ada beberapa nomor dengan Pak Oh, Trika, boleh dengan ke Pak nomor saya, Joni, Bu. dengan Dengan Pak. Ricky, Bu. Saya Oh share Pak, lagi. baik-baik. Oke, Ya. tadi saya udah cek di chat Pak Reki. Terima Oke, kasih. siap. Makasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Itu. Jadi kalau yang ingin bertanya mengenai keagenan pos bisa chat ke nomor saya langsung, sudah dihubungi, sudah ditulis di kolom chat atau bisa chat ke Pak Joni untuk nanti yang seperti disampaikan Pak Tri, kita ada grup-grup khusus yang sudah dijalurkan ya Pak Jon. Ada Telegram buat Bapak Ibu yang mau punya usaha yang saling promosi take and give, nanti bisa digabungkan di grup Telegram oleh Pak Jon. Pak, mohon maaf tanya lagi menyusul. Oke, Bu. Siap. Itu tadi kan di ilustrasinya itu kalau income kotor dalam 1 bulan untuk pengiriman dan seterusnya 25 juta. Kalau less than 25 juta, itu konsekuensinya apa dan hitungannya seperti apa? Ini bukan Betul. pesimis, tapi kan banyak sekali sekarang Iya. terkurang apa segala macam. Bolehkah share lagi? Makasih, Pak. Oke. Nah, tadi kalau untuk perhitungan bisnisnya tadi hanya untuk layanan jasa kurir ya, Ibu. Tidak digabung dengan layanan pembayaran atau top up. Jadi untuk omset yang di bawah 25 juta, berapapun omsetnya Ibu untuk jasa kurirnya, itu mendapat fee yang tadi 17,5% tadi. Kalau di atas 25 juta baru naik persentasenya. Kita tidak berikan target, Bu, karena kami yakin teman-teman kalau namanya usaha baru, gitu ya, itu nggak mungkin langsung besar. Harus dimulai dari langkah pertama, gitu. Tapi perlu diinformasikan bahwa saat ini memang persaingan jasa kurir
harus berani jemput bola. Gitu, harus berani jemput bola dalam arti jemput ke pelanggan. Gitu. Nah, mungkin bisa di-chat nanti syarat dan ketentuan lain sebagainya ke nomor saya atau ke Pak John. Silakan cek. Kembalikan ke Pak John, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak. Oke, ada yang bertanya lagi, Pak Riki nih, teman-teman ada yang bertanya lagi tentang materi dari Mas Agus. Kita buka dulu sekitar beberapa menit ke depan. Rekan, silakan bertanya mumpung masih ada Mas Agus ini, seorang trainer, coach nasional loh, untuk baca kilat ya. Memahami tujuan dari baca kilat itu bisa lebih cepat atau mencapai tujuan membaca lebih bagus ya, lebih cepat. Rekan silakan, kalau nggak ada apa Riki nih kita udah 12 nih teman-teman nih. Udah injury time nih, Pak. Oke. Oke, rekan-rekan silakan isi absensi dulu. Buat rekan-rekan tadi kita sudah share dari awal di tengah dan di akhir. Ini barang ada yang tanya nih, Mas Pak Riki, jika ada paket barang yang berisi barang terlarang bagaimana? Itu nggak boleh dikirim. Oh, oke. Iya. Nah, untuk barang karena kan di tempat agen tidak dibuka, tidak dibongkar ya Bapak Ibu, itu maka ketika mengisi pastikan data-data pengirim itu lengkap. Gitu ya. Ada kontaknya pengirim, ada alamat gitu ya. Dan sekarang ini mungkin bisa ditambahkan kamera pengawas di tempat agen. Gitu. Jadi ketika didapati ada kiriman-kiriman yang paket terlarang, nanti dari pihak yang berwajib bisa melakukan penelusuran. Gitu. Dan sesuai dengan peraturan pemerintah seharusnya keagenan ini tidak tersangkut paut ketika bisa dibuktikan bahwa barang tersebut memang tidak diperiksa oleh teman-teman agen dan ada bukti rekamannya, siapa pengirimnya dan lain sebagainya. Oke, rekan-rekan yang ingin berminat ingin buka usaha peluang usaha agen pos, nanti setelah daftar nanti ada training dari Pak Riki untuk melancarkan usahanya, bukan hanya training teknis tapi training juga tentang pemasaran, dan webinar ini kita menjadi bagian dari kegiatan itu untuk pengembangan usahanya. Betul. Nah, sebenarnya Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk trik-trik marketingnya dan lain sebagainya ini dari webinar kita sebenarnya sudah banyak ya Pak John. Betul. Ya, memang ini kita temanya tentang bisnis, tentang digital, iklan di Facebook Ads, iklan di TikTok, kemudian banyak ya, buat konten, buat Canva, buat landing page, jadi materi-materi di Postpreneur ini memang semua bernuansa bisnis ya, support bisnis. Saat ini tentang tema tentang pengembangan diri, bagaimana bisa berkembang diri dengan baik, lebih baik lagi dengan cara membaca ya, baca kilat ya. Ada buku yang kita sukai, itu bagaimana cara memahami buku itu supaya bisa mengembangkan skill diri. Ada target-target yang kita tetapkan dengan inputan, training, kemudian baca. Nah, baca kilat ini juga salah satu skill yang harus dikuasai gitu. Karena buku itu kan kita tebal, dan bisa berhari baca bukunya itu. Tapi kalau nggak baca kilat bisa cepat ya dengan teknik-teknik tertentu. Nah, teknik itu ada di YouTube-nya Mas Agus Setiawan, kemudian di website-nya ada bacakilat.com, kemudian bisa dihubungi juga kontak person-nya yang ingin berminat, ada diskon lagi tadi katanya. Ada diskon dan calling juga nanti. Begitu Pak Riki. Materi sudah saya kasih ke Pak Joni ya. Oh, yang mana Pak? Materi ya? Ya, materi tadi yang kosong dan yang sudah di. Oke, nanti saya share ke teman. Saya share ke teman-teman nanti di grup ya untuk materi dari Mas Agus. Saya rasa tidak ada lagi Pak Riki ya? Oke. Ya mungkin cukup Pak John, bisa ditutup nanti buat Bapak Ibu sekalian yang tadi tertinggal bisa diputar ulangannya di YouTube di channel Postpreneur dan di channel IAK Logistik, dan kalau memang merasa bermanfaat channel-channel kami bisa di-share di teman-teman. Gitu. Oke. Oke. Rekan-rekan Silakan ditutup Pak John. Siap.
Terima kasih Pak Riki. Kami dari PT Pos Indonesia mengucapkan terima kasih banyak nih ke Mas Agus Setiawan, founder Sama-sama, Pak. dari Baca Kilat, salah satu orang pertama di Indonesia nih yang punya ilmu, skill untuk baca kilat, memahami buku dengan cepat ya. Saya appreciate banget ini karena Indonesia harus tumbuh berkembang, harus bisa bersaing dengan negara lain, punya kemampuan lebih dengan cara banyak membaca gitu. Kita kalau banyak berbicara, karena juga harus banyak membaca karena yang dibicarakan itu apa yang dibaca gitu. Kalau nggak banyak membaca ya bagaimana ya. Jadi kita hanya omong-omong doang, ngomong kosong dan sebagainya, dan sangat tidak bagus lah kalau untuk dari sisi bicara tentang diskusi-diskusi yang sifatnya berisi ya. Sekali kalau ngomong-ngomong kosong-kosong. Nah, PT Pos Indonesia tadi juga sudah paparkan dari Pak Riki tentang peluang usaha agen pos. Silakan hubungi Pak Riki. Ada peluang-peluang usaha di situ. Nah, kemudian saya sampaikan. Nanti kita akan buat grup khusus karena grup kita ini banyak ya Mas Agus, ada sekitar 5.000, 3.000-an, 4.000-an lah. Kemudian tetap pesertanya beragam, tidak tersegmen ya. Kita akan tersegmenkan grup itu nanti yang suka ini apa gitu ya. Jadi supaya lebih agak manfaat dan banyak. Nanti kita coba dan settingnya bagaimana. Kemudian kita untuk webinar selanjutnya karena ada libur ya. Kita nanti hari Kamis atau Rabu depan kayaknya, Rabu depan itu temanya tentang ChatGPT untuk bisnis. Nah, kita ada tema itu, kita hadirkan narasumber, dan ini free buat teman-teman semua para member grup ya. Tidak tinggal akses saja di handphone, link Zoom, langsung klik, oh dapat ilmu baru ini. Dihadirkan nih buat teman-teman pelaku usaha, gimana manfaatnya ChatGPT, apa itu ChatGPT, AI, OpenAI gitu, dan apakah ada manfaatnya nggak? Pasti ada, kita pahami tentang prompt-promptnya. Dan itu bisa juga kita bisa, ya saya juga pernah belajar juga bagaimana membuat e-book dan menggunakan ChatGPT. Dan cukup bagus, cukup cepat sekali. Gitu tema selanjutnya. Dan awal bulan Juli itu Kamisnya kita tema tentang ekspor. Kita datangkan dari narasumber dari Bea Cukai, dia akan menceritakan tentang teknik skill ilmu ekspor itu apa sih syarat-syaratnya. Jadi tagline-nya ekspor itu mudah. Jadi bisa ekspor, punya komunitas apa, tanaman apa di desa-desa, bisa bertanya nanti. Itu bocoran kedua. Sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Mas Agus atas sumbangsi ilmunya, waktunya kepada kita semua. PT Pos Indonesia mengapresiasi kegiatan sumbangsi ini. Dan teman-teman, jangan lupa stay tetap di Prospreneur kita, dan sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua, sukses selalu semuanya. Terima kasih Pak Agus. Link absen bisa di-share lagi, Pak. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Silakan Pak ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Kita Cara tutup masuk ya grupnya, Bapak Ibu. Cara masuk grupnya tadi gimana, Pak? Cara masuk grupnya? Oh, kirim grup ke saya Pak. 0812 654 20.000. Nanti saya linkkan grupnya. 0812 Bentar, Pak, saya catat, Pak. 0812 654 654 20.000. 20.000. 081 654 200000, Pak ya. Iya, Joneka Putra Pak. Dengan Pak Eka ya. Pak Eka Putra. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki semuanya. Terima kasih semua Bapak Ibu. Thank you Pak John. Makasih. Sukses semua. Kita akhiri Pospreneur kita siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, begitu.